Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah. Dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihat Ahmad dengan iringan doa. Semoga kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu, alhamdulillah kita bisa mulai ngaji lagi Nasihat Ibad. Karena beberapa hari kemarin waktu kita gunakan untuk pembacaan Al-Barzanji dan Maulid At-Tiba dalam rangka memperingati Nabi kita Muhammad SAW dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 ya. Nah, sekarang kita mulai ngaji lagi dan kita masih meneruskan kajian kita kitab Nasihat Ibad. Yang terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-18 dari bab rubai. Malam ini kita akan memasuki pembahasan baru makalah yang ke-19 masih dari bab rubai. Bab yang isinya 4 poin nasihatnya. Baik, langsung saya bacakan matannya dulu ya. Lalu kemudian nanti baru kita uraikan satu persatu dengan syarahnya Imam Nawawi. Wal maqalatut tasi'ata asyarata. Makalah yang ke-19. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya beliau bersabda, arba'atun, ada 4 hal fil jannati khairum minal jannah. Ada 4 hal di dalam surga yang lebih baik dari surga itu sendiri. Nah, apa saja itu? Al-khuludu fil jannati khairun minal jannah. Yang pertama, kekekalan atau keselama-lamanya di surga itu lebih baik dari surga itu sendiri.
Wa khidmatul malaikati fil jannati, yang kedua yang lebih baik dari surga itu, wa khidmatul malaikati fil jannati khairum minal jannah, ya. Jadi pelayanan malaikat di surga itu juga lebih baik dari surga itu sendiri. Yang berikutnya, wa jiwarul anbiya'i fil jannati khairum minal jannah. Bertetangga kita dengan para nabi di surga nanti itu juga lebih baik dari surga itu sendiri. Wa ridallah ta'ala fil jannati khairum minal jannah. Dan yang keempat, ridhonya Allah di surga nanti itu lebih baik juga dari surga itu sendiri. Wa arba'atun minan nari syarrum minan nar. Sebaliknya, ada juga 4 hal dalam neraka yang lebih buruk dari neraka itu sendiri. Al-khuludu fin nari syarrum minan nar. Ya, kelanggengan di dalam neraka itu lebih buruk dibandingkan dengan neraka itu sendiri. Wa taubihul malaikatil kuffara fin nari syarrum minan nar. Dan taubih itu bahasa Indonesianya itu melehke itu apa ya? Melehke itu melehke apa bahasa Indonesia itu? Apa Pak? Bukan mengingatkan, bukan melehke itu apa ya? Melehke itu ya maidu lah ya, maidu ya begitu. Maidu itu apa ya? Kok akil kabeh bahasa Indonesia itu apa ya? Ya supaya dipaidu wong di lah iki dipaidu malaikat, diwelehke malaikat. Ya. Diwelehke ya. Lah oleh melehke malaikat nanti di neraka terhadap orang kafir itu juga lebih baik, lebih buruk dari neraka itu sendiri. Lalu wajiwarus syaitani finnari syarrum minan nar, ya. Bertetangga dengan setan itu di neraka itu nanti juga lebih buruk dari setan itu sendiri, dari neraka itu sendiri. Ya, wa ghadbullahi ta'ala finnari syarrum minan nar. Dan murka Allah di neraka itu juga lebih buruk dari neraka itu sendiri, ya. Jadi ini masing-masing ada 4, ya. Kalau di surga itu ada yang lebih baik dari surga, kalau di neraka ada yang lebih buruk dari neraka. Nah sekarang mari kita bahas satu persatu dengan syarah yang diberikan oleh Imam Nawawi dan juga dengan penjelasan-penjelasan tambahan yang dibutuhkan, ya. Jadi makalah yang ke-19 ini merupakan pangandikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyatakan arba'atun 4 itu maksudnya minal khisali, ya, ada 4 hal berarti, ya. Fil jannati khairum minal jannah. Ada 4 hal di surga yang lebih baik dari surga. Nafsiha, ya diri surga itu sendiri, maksudnya ya lebih baik dari surganya itu sendiri, ya. Nah yang pertama, al-khuludu fil jannati khairum minal jannah. Langgeng di dalam surga atau selama-lamanya di dalam surga itu khairum minal jannah, lebih baik dari surga itu sendiri. Nah Imam Nawawi memberikan penjelasan cukup singkat, ai itolatul iqamati fil jannati, ya. Maksudnya adalah bahwa lamanya, ya, tinggal di surga. Iqamah itu bertempat tinggal, fil jannati di dalam surga, an'amu lebih nikmat, ya,
li ahliha, untuk penghuni surga, min wujudi nafsil jannah, dari keberadaan surga itu sendiri. Ya. Kita semua sudah tahu ya bahwa yang namanya surga itu merupakan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang beramal saleh, ya. Ya. Dan surga itu sendiri sudah tempat yang penuh dengan kenikmatan, hal yang baik, ya, yang sudah khair, ya. Tapi ada yang lebih baik dari surga itu sendiri, yaitu apa? Lamanya di surga itu, kekalnya di surga itu yang menjadikan lebih baik dibandingkan dengan surga itu sendiri. Ya, di surga itu nikmat sekalipun, ya, segalanya serba ada sekalipun, tapi kalau misalnya hanya sebentar itu kan ya kurang well begitu ya. Justru surga itu menjadi sangat nikmat, ya. Itu ya karena bahwa kehidupan di surga itu selama-lamanya, ya. Saya kira banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kita nanti kalau kita beriman dan beramal soleh, ya, akan berada di dalam surga itu selama-lamanya. Ya, yang paling sering kita dengar ya di dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Bayyinah itu ya. Al-Bayyinah itu lam yakunil itu ya. Surat lam yakunil itu ya. Itu kan innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu oleh Allah disebut, diberi predikat sebagai khairul bariyah, orang-orang yang terbaik, sebaik-baik manusia, ya. Ya, jadi ukuran baik dan buruknya manusia itu bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, bukan karena gede pangkatnya, bukan, ya. Tapi apa? Iman dan amal soleh itu, ya, itulah yang menjadikan orang disebut sebagai khairul bariyah, ya, manusia terbaik atau sebaik-baik manusia. Dan itulah orang yang bertakwa. Makanya takwa itu menjadi ukuran tinggi dan rendahnya seorang. Semakin takwa semakin baik. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling mulia. Nah, yang menarik di situ Allah menggunakan isim tafdil, ya. Inna akramakum, orang yang paling mulia atau yang lebih mulia di sisi Allah adalah yang lebih takwa, yang paling takwa. Berarti memang ya mungkin adalah ketakwaan level ya, level berapa gitu ya. Ya, intinya semakin takwa, semakin banyak amal salehnya, semakin kuat imannya, ya berarti semakin bertakwa, dan itu menjadikan dia semakin baik dan menjadi yang terbaik. Dan yang terbaik tentu saja tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini ya paling tidak ya berusaha sekuat tenaga untuk terus meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas amal kita, sehingga kemudian kita ya layak kemudian juga disebut orang baik lah minimal, ya. Kalau toh tidak terbaik itu ya orang baik, ya, yang oleh Allah kemudian dijanjikan dengan surga. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Ya, jelas sekali ya. Jadi bagi orang yang bertakwa itu kemudian oleh Allah diberi balasan berupa surga Aden, yang kemudian mereka itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu berada selama-lamanya, ya. Ya. Al-khulud tadi itu, ya. Ya. Selama-lamanya, ya. Abada, ya. Jadi selama-lamanya.
Nah, itu sekali lagi yang menjadikan di surga itu menjadi lebih baik gitu dibandingkan dengan surganya itu sendiri. Ya. Itulah sebabnya maka Masya Allah ya Nabi kita Muhammad SAW itu mengukur orang yang cerdas itu dari sisi bukan kok yang IQ-nya tinggi ya. Orang yang cerdas kata Nabi itu orang yang yang mau kemudian menyadari dirinya sendiri, menghitung-hitung dirinya sendiri, ya, mengaudit dirinya sendiri, lalu kemudian mau beramal yang terbaik untuk hari sesudah mati itu, untuk akhirat itu. Al-kaisu kata Nabi, orang yang cerdas, mandana nafsahu, orang yang bisa mengaudit diri sendiri, orang yang bisa mengevaluasi diri sendiri, ya. Jadi evaluasi diri itu penting, audit diri itu penting, ya. Karena dengan mengaudit diri, dengan mengevaluasi diri itu orang kemudian lalu tahu posisinya sekarang di mana, lalu kemudian apakah cukup itu bekal untuk ke akhirat itu, ya. Nah kalau orang kok kemudian lalu merasa belum cukup, lalu betul-betul mempersiapkan dengan serius untuk kehidupan akhiratnya, ya. Nah itu orang yang cerdas. Karena apa? Ya karena di akhirat itu kehidupan yang selama-lamanya itu, ya. Nah orang yang cerdas itu kan berarti orang yang mampu untuk membuat katakanlah skala prioritas begitu, ya. Bisa melakukan komparasi, membandingkan, ya. Kehidupan dunia itu kayak apa, kehidupan akhirat kayak apa. Kehidupan dunia itu lamanya seberapa, kehidupan akhirat itu lamanya seberapa. Lah kehidupan dunia itu sebentar sekali ya. Saya sudah berkali-kali menyampaikan itu, ya. Ya, rata-rata kalau kita itu ya berapa ya? Kalau Nabi malah 60 tahun ya, cuma 63 ya. Jadi kalau sudah 70 tahun itu ya, itu sudah bonus itu. Alhamdulillah ya. Apalagi sudah 80 tahun itu seperti Pak Tono itu sudah bonusnya banyak itu. Pak Hamid sudah 70 berapa, Pak? Oh, sudah 78 Pak Hamid ternyata ya. Oh, bonusnya banyak sekali sudah itu. Tapi kalah dengan Pak Tono lah. Sekarang yang paling tua ya Pak Tono. Pak Tono berapa, Pak? 83. 5 tahun berarti Pak selisihnya Pak dengan Pak Tono. Loh itu sudah bonus banyak loh itu ya. Pak Tono berarti sudah bonus 20 tahun loh ya dibandingkan dengan Nabi itu. Ya. Itu sudah panjang itu. Wes legane nganti Pak Tono minta berapa tahun lagi Pak misalnya kok diberi gitu Pak. Ya. Wah, mbok dikai 100 tahun wis rekoso wisan gitu. Gitu. Kita itu kan makanya ya Allah, Bang, umur panjang itu ya enak ya, tapi umur panjangnya yang sehat, kemudian apa namanya ya. Tapi pada umumnya kan ya kalau sudah panjang mesti ya banyak masalah kan dari segi apa-apa, sehingga jadi artinya apa? Intinya itu terbatas ya kehidupan di dunia itu ya. Kalau masih muda memang butuh segalanya, dan memang kelihatanlah orang itu menjadi berbeda ya. Misalnya antara yang punya dengan yang tidak punya itu berbeda, itu memang itu ya. Yang satu bisa naik mobil, bisa naik bahkan kapal pesiar, bahkan pesawat pribadi, yang lain kok cuma sepeda online, itu kan berbeda kok ya. Lalu tapi kalau sudah lebih dari 100 tahun mau apa? Ya. Rumahnya berapapun banyaknya sama saja. Wong paling dia yang hanya menempati ruang satu kamar, tidak bisa bergerak apa-apa. Ya. Ya. Mau makan apa? Ya. Nah, masih muda memang bisa dibedakan orang yang kaya dengan orang miskin itu. Yang miskin mungkin mangane saben dina mung tempe gereh gitu. Sayur bening wis ngono ae. Sing sugih iso macam-macam. Tapi kalau sudah 100 tahun misalnya, mau makan apa? Ya, mbok sugih kayak apa? Ya.
Tidak ada bedanya antara orang yang tidak punya dengan yang bergedor sekalipun sugihnya. Ya, mau pakai punya baju kayak apa pun dipakai atau apa dia nggak kemana-mana. Oh sehari-hari hanya di kamar saja. Ya, ya lu 100 tahun masih ke masjid Pak, jarang Pak, khusus paling kamar Pak, nggak kemana-mana apa pun dilayani wisan. Gitu. Jadi makanya intinya apa? Kenikmatan dunia itu sehebat apapun, sebanyak apapun, sedahsyat apapun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Karena apa? Karena kenikmatan dunia itu terbatas, tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Ya. Lah, orang kalau sudah mengerti begitu, mestinya ya kalau ngerti begitu, sadar begitu. Kira-kira dunia itu dibela-belain enggak itu? Ya enggak perlu dibelain sampai pol-polan, enggak perlu toh. Ya. Kok mau dibela-belain sampai pol-polan itu ngapa? Kok sampai kemudian mengorbankan agama, mengorbankan akhirat itu gimana? Makanya itu kalau Nabi orang goblok itu. Ya. Kalau orang sampai bela-belain dunia, meninggalkan akhirat, itu kebalikan dari Al-Qais. Kalau Al-Qais terjedas, kalau itu berarti, kalau bahasa Gerung berarti orang dungu itu berarti. Buk pinternya kayak apa? Kalau dia kok kemudian lebih membelain dunia yang fana, yang sebentar, ya itu bahasanya Roy Genung dungu itu, orang dungu. Nah kata Nabi yang cerdas itu ya yang tadi itu bisa mengevaluasi diri, mengaudit diri, ya dengan mengaudit diri itu kemudian lalu tahu persis ya kondisinya, ya kira-kira apa yang masih kurang, ya. Nah, kalau masih kurang kemudian dia berusaha untuk kemudian menyiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan akhiratnya, ya. Ingat ya bekal itu, ya Pak Fadil sudah berkali-kali menyampaikan dalam kajian tafsirnya itu bi amwalihim wa anfusihim. Bekal kita untuk akhirat itu bisa dengan harta, bisa dengan diri kita. Jadi tidak ada orang yang tidak bisa mencari bekal di akhirat itu tidak ada. Semuanya bisa dengan caranya masing-masing. Kalau punya harta dengan hartanya memang ya bisa sedekah ini sedekah itu, membantu ini membantu itu, ya. Tapi kalau tidak bisa, kita ini kan punya diri. Diri kita ini unsurnya banyak, ada pikiran, ya. Ada apa lagi? Ada tenaga, ada apa lagi? Ada lisan, ya. Ya. Macam-macam, ya. Kalau punya pikiran, ya berbekalah dengan pikiran, ya. Bisa memberikan ide-ide, bisa mengajar, bisa macam-macam lah yang menggunakan pikirannya itu. Kalau bisa, ya. Enggak bisa punya lisan, ya paling enggak ada hal yang tidak beres ya bisa lah ngandani itu, ya. Ya, ngandani itu kan sama dengan dakwah itu, ya. Jangan begini, jangan begitu, ayo begini, ayo begitu, ya. Makanya saya berkali-kali mengatakan ibu-ibu itu misalnya ngajak temannya, ayo ibu-ibu ngaji, ya. Ayo ibu-ibu bersedekah ya untuk mengudan, untuk apa? Loh itu dakwah itu, jangan dikira tidak, ya. Luar biasa itu, ya. Dengan lisannya. Tidak bisa ngandani wong ya ora iso, ya toh. Punya tenaga, dengan tenaganya lho, berarti tidak ada yang tidak bisa, ya. Saora-orae ndongake, ya toh, ndongake. Ya, ndonga lah ya. Lu ndongake wong apik sudah bagus itu. Pemerintah kita tidak beres seperti ini, ya. Kita melu demo ya ora iso, ya. Menyampaikan aspirasi ning apa ya ora iso. Paling ora ndonga. Ya. Ndonga, ya. Saya kemarin dengan mahasiswa, kamu ikut demo enggak bisa demo, ya sudah paling enggak kamu, ya memang kalau demo hati-hati, tapi kalau enggak bisa ya sudah, mari kita berdoa, berdoa aja, baca Fatihah aja, paling enggak wes ndongake gitu. Jadi kita tuh enggak ada yang tidak bisa berbuat baik, ya, untuk beramal soleh, untuk mencari bekal di akhirat itu, ya. Beramal, beribadah, berjihad itu ya modalnya itu, bi amwalihim wa anfusihim itu. Nah kalau begitu apa ada yang tidak bisa berbuat? Semuanya bisa tuh dengan kemampuannya masing-masing. Ya begitu. Nah sehingga kemudian lalu orang itu mau
mencari bekal untuk kepentingan akhirat. Lah, kalau orang sudah seperti itu kata Nabi cerdas itu. Karena apa? Dia ngerti itu skala prioritas tadi itu. Iso bandingke nek urip ning donya mung sedelok, urip ning akhirat selama-lamanya. Jadi kalau yang selama-lamanya dibela-belain itu ya sudah menjadi bukan hanya sewajarnya, memang sudah menjadi seharusnya memang. Seharusnya. Ya. Makanya orang-orang tertentu ya dalam tradisi sufi itu sampai kemudian betul-betul dunia itu ditinggalkan betul-betul untuk akhirat, yaitu karena kesadaran yang seperti itu memang. Yang punya istana sampai ditinggalkan rela menjadi orang yang zuhud, itu ya dalam rangka mengejar akhirat yang seperti itu. Lah kita tidak perlu se ekstrim itu ya. Kita tuh mengejar akhirat, tapi kita justru dengan memanfaatkan dunia, itu loh. Ya. Jadi kita itu mestinya mengejar akhirat dengan memanfaatkan dunia. Berarti apa? Dunia penting. Punya ilmu penting. Karena apa? Ilmu bisa digunakan untuk mencari bekal akhirat. Punya tenaga yang kuat penting enggak? Penting, karena dengan tenaga kita bisa mencari bekal akhirat. Punya uang banyak penting enggak? Penting. Dengan uang yang banyak kita bisa juga mencari bekal akhirat. Jadi penting semua ternyata. Uang untuk zakat ya butuh. Punya harta untuk pergi haji butuh. Punya harta bangun masjid ya butuh harta ya. Sehingga ya kita tidak perlu se ekstrim para sufi ya. Sufi itu jalan mereka yang mereka tempuh itu jelas baik ya. Nah kita yang tidak bisa seperti itu ya minimal tadi itu dengan cara yang lain ya. Caranya yang manfaat yang kita punya itu justru mana ya. Dan memang perintah Allah seperti itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Ya. Jadi carilah ya dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu itu untuk kepentingan akhirat. Ya. Kita diberi harta ya untuk kepentingan akhirat. Kita diberi ilmu untuk kepentingan akhirat. Kita diberi tenaga yang kuat untuk kepentingan akhirat, bukan untuk kepentingan dunia itu sendiri. Ya. Begitu. Ya. Makanya saya berkali-kali itu menyampaikan ada di WA itu yang orang punya harta banyak lalu kemudian dikasihkan untuk semuanya infak gitu ya. Ada orang yang bertanya, "Lho Pak, jenengan apa ya ora iman-iman ya? Duit akeh kaya ngono oleh golek ya angel, kok mung didum-dum diweneh-wenehke." Ya. Apa jenengan itu tidak sayang dengan harta sampean itu? Apa jawabannya? Loh siapa bilang saya tidak sayang? Saya justru malah sangat sayang dengan harta saya itu. Karena justru sangat sayangnya saya kepada harta saya itu, maka kemudian lalu saya kepengin harta saya itu kemudian menemani saya sampai di akhirat. Sebab kalau harta itu tidak diberikan, itu nanti paling hilang. Justru harta yang betul-betul menjadi harta yang sungguhnya yang sampai menemani ke akhirat itu adalah harta-harta yang kemudian diinfakkan di sedekah. Makanya kita itu harus menjadi orang yang senang bersedekah, senang berinfak, ya. Supaya harta kita itu nanti akan menemani kita sampai di akhirat, dan di akhirat itu selama-lamanya, di surga itu selama-lamanya. Dan itulah yang oleh Nabi kita dianggap sebagai itu yang lebih baik dari surga itu sendiri. Ya, jadi ada 4 hal yang lebih baik dari surga itu sendiri. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kelanggengan kita di surga itu, kekekalan kita di surga itu. Ya, itu lebih baik dari surga itu sendiri. Oleh karena itu ya kita berusaha ya untuk bisa menuju surga itu supaya kita nanti langgeng di surga, dan itu tidak ada jalan lain. Apa jalannya? Iman dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya. Dan seterusnya itu. Ya. Sudah Isa? Oh baik, sudah Isa ya. Pas ya, berarti pas ya.
Alhamdulillah ya, untuk poin yang pertama sudah selesai. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan poin yang kedua ya. Mari kita tutup kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.